Mencoba peruntungan di industri musik tanah air, Julius Firdaus hadir sebagai penyanyi dengan kemampuan vokal penyanyi opera. Konsisten di jalur musik opera atau seriosa mungkin bukan pilihan kebanyakan penyanyi di Indonesia. Selain penikmatnya yang masih terbatas, teknik vokal berkualitas juga jadi syarat utama. He was magnificent. He was absolutely beautiful. His voice was absolutely amazing, exquisite. He sings like an angel. Nama Julius mulai dikenal saat jadi peserta salah satu ajang pencarian bakat. Berkat suara emasnya, 2011 lalu ia mendapat beasiswa opera singing di Australia. Kesempatan ini tentu tak disia-siakan. Sembari memperdalami ilmu dan mengasah kemampuan vokal, Julius iseng mengikuti ajang Australia Got Talent. Tak disangka, ia berhasil menjadi finalis. Dan kini, Julius telah menyelesaikan studinya. Ia pun mantap membangun karir bermusik di tanah air. Gita Ayu Pratiwi, Handika Widiarto, melaporkan untuk NET. Wow, that was amazing. Itu pada saat Julius lagi ada di Australia's Got Talent, right? Dan bangga sekali kita ternyata Julius juga hadir di sini menemani kita di Indonesia Morning Show. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku tadi di situ dengerin kamu nyanyi sampai pengen nangis. Aku dapat inspirasi karena ngeliat wajah kamu. Waduh, ini udah ada yang mengikuti karir saya nih suka peres pagi-pagi. Kalau Harus dong ya, laki-laki harus pinter peres. Kalau enggak gimana? bener-bener. Tapi luar biasanya saya tadi merinding loh. Iya. Bulu saya tuh sampai berdiri tuh ngedenger Julius Oh, penyanyi. thank you. Semoga itu in a good way. Iya. Absolutely, Betul. way. Tapi saya tuh benar-benar sangat tertarik ya loh melihat ada sosok orang Indonesia malah memilih karir bermusiknya di bidang apa Seriosa. seriosa Lucu ya, like ini kayak kebudayaan Keakaman barat gitu kan, kan? kebudayaan Iya. barat sebenarnya. Dulu tuh awalnya kamu bisa tertarik sama Seriosa dari Dapat mana? beasiswa sih sebenarnya. Oh, karena dapat beasiswa. Ya, dari umur 15 tahun selalu dapat beasiswa dan beasiswa untuk belajar ke karir yang ya ini kebudayaan orang barat ini. Tapi ketika kamu dulu waktu kecil itu menyadari bahwa ini kayaknya sesuatu yang pengen aku tekuni deh. Makanya akhirnya dapat beasiswa kan karena berarti you're very good at it, right? Well, I hope so ya. It's not bukan kita yang ngomong apakah kita bagus, good at it or not. Itu kan yang bilang audiens kita, orang-orang yang hire kita kerja kan. So buat saya sih Tapi awalnya ketika kecil tuh bisa tahu ini deh mau ini aja. suka banget aja ya. Oh, Kayaknya ya? kalau lagi nyanyi itu kayak ada di satu dunia yang nggak ada masalah, nggak ada ketakutan, nggak ada apa-apa. It's like gimana ya ngomongnya kayak musik mencintai aku gitu. You know, like, it's like I feel like I'm being loved by Tapi music. akhirnya sampai kapan Julius bisa menemukan kalau genre yang dipilih itu adalah ternyata seriosa? Nah, ini banyak banget orang yang nanya kayak gitu, apalagi di Indonesia ya. Maksudnya opera gitu bukan kebudayaan kita sama sekali buta dari opera. Tapi kenapa saya bisa nyemplung di sini bukan saya yang milih sebenarnya. Lagi musik opera ini yang selalu menggiring saya untuk ke arah sana. Sedihnya kadang-kadang pas saya lagi di luar negeri ya di negara barat, mereka suka nanya gitu, sindan itu seperti apa, gamelan itu seperti apa. Saya malah nggak tahu. Wah. Gila nggak sih di Amerika ada 212 perkumpulan gamelan. Di Sydney ada lebih dari 50 perkumpulan gamelan. Di Indonesia kita malah nggak punya gitu. Jadi saya kepulangan sekarang ke sini juga berharap pengen banget belajar musik Indonesia, musik Eastern culture, adat timur gitu. Tapi ada nggak sih kira-kira persamaan ketika kamu melakukan bernyanyi seriosa gitu ya, istilahnya saya sangat awam gitu. Ada nggak persamaan antara seriosa dengan nyinden? Kan nyinden kan juga gitu kan? Iya, betul. Wah, ngomong-ngomong suara yang saya nyanyiin itu counter tenor disebutnya ya. Counter tenor. Ya. Itu laki-laki yang bernyanyi di range perempuan. Ada keanehan di pita suaranya. Jadi pita suara counter tenor itu kita terlahir pita suaranya males. Itu terpengaruh sama hormon testosteron gitu. Jadi testosteronnya nggak naik ke pita suara. Ya lucu ya. Jadi kalau menurut Julius, orang menyanyi seriosa ini bukan artinya bakat yang didapatkan, artinya gifted, artinya setiap orang bisa gitu. Untuk kalau dia urusan melatih suara, ini pertanyaan bagus banget. Untuk suara counter tenor, you're born with it.
Born Oh, with gitu. it. Ya, tapi kalau tenor, soprano dan lain-lain itu bisa dilatih. Bisa nggak coba melatih saya yang instan aja gitu? Serius? Kira-kira Iya. counter tenor apa enggak Iya, dia? iya. Tadi di mobil saya lihat dia udah nyanyi-nyanyi duluan ya. Udah somewhat play. Ketahuan. Atau bikin bagus kok, basicnya udah gimana caranya? Mungkin. Ya, kalau kita ngomongin nyanyi pasti kita harus ngomongin diafragma kan. Oke. Diafragma. So jadi ya oke. Jadi ini serius nih. Iya serius, serius, ajarin Oke, kita. so pakai ujung jari jempol pencet Oke. perutnya. Oke. Jempol tangan atau jempol kaki? Jempol kaki kalau bisa boleh yoga dong itu. So, Alright. coba bunyiin huruf konsonan P, T, C sama K. Jadi lihat ini. Yeah, she got it. You got it right. Lihat deh. Kalau presenter yang terlatih pasti udah dapat sendiri ya. Jadi kalau kita udah dapetin kerja diafragma kayak gitu, kita mulai dari huruf Z karena Z itu bikin ya automatically kerja kan. Oh iya benar. Ya kan? Jadi kalau kita mulai dari Z kayak lebah gitu, jadi kita mulai dari Z, nadanya do re mi fa sol fa mi re do, tapi kita nyanyiin pakai Z. Oke. Good, berasa kan kerja kan? Banget, Ya, ototnya chordnya langsung kan? kerasa. Ototnya kok jadi Ya, malah kenceng jangan. Ya sepanjang nyanyi kita harus begitu terus. Jadi kebayang nggak sih kelihatannya Wow. poised and warm tapi sebenarnya dalamnya kerja setengah mati. Wah, jadi ini ternyata resepnya bisa langsing seperti ini. Jadi nyanyi juga, nggak hanya Nah, harus ini ke gym. ngeledek banget ya. Kamu tapi jangan salah kalau sombong misalnya banget. nanti misalnya Julius itu membuka kaosnya pasti itu six pack, eight pack malah. Wow, ada saingan Ini terus perutnya di sini perut sepertinya. martabak. Semalam saya habis makan setengah loyang martabak. Lo itu ngefek nggak sih ke nyanyi? Efek sih harusnya. Oh, ya? Tapi ya gimana dong di Indonesia makanannya begitu enak. Saya alasannya balik ke Indonesia juga karena makanan. Oh iya, kamu balik ke Indonesia. Kenapa balik ke Indonesia? I know this Karena is a makanan. stupid Oh, question. karena makanan. Really? Tetap ya Indonesia food ini nggak ada yang ngalahin ya. It's the best. Iya, tapi kenapa saya menanyakan pertanyaan itu? Karena sebetulnya Julius Firdaus ini sudah mendapatkan, sudah ditawari untuk gimana? Mau nggak jadi warga negara Australia? Ada Kok Mbak tujuh bisa tahu sih? Tahu dong, itu namanya riset. Kamu stalking aku ya? Iya, aku stalking dia, aku jadi malu. But akhirnya kamu malah memutuskan untuk enggak, no thank you, it's okay, saya jadi Well, warga negara Indonesia aja. Sejujurnya sih saya nggak bilang enggak ke mereka. Saya bilang saya mau balik dulu ke sana, saya mau ketemu keluarga dulu, kasih saya waktu untuk berpikir. Mereka bilang oke gitu. Tapi alasan saya mau nggak tahu ya, katanya orang kan home is where your heart belongs gitu kan. Yes. Jadi kayak apa namanya, hati saya adanya di Indonesia. Saya suka orang-orangnya, saya suka keramah tamahan orang-orangnya. Kita bisa out of nowhere ngobrol aja sama teman sampai malam Iya, gitu kan. iya, Kayak ada apa-apa, friends is always there kan. Dan keluarga juga di sini dan nggak bohong, beneran serius karena makanan. Kopi, saya suka banget kopi. Oh, sama banget dong. Saya Serius? juga Wih, penggemar kopi. serius, cuma- Serius. Beneran suka Iya, kopi nanti saya bisa banget. sharing deh banyak tentang Oh, kopi iya. di Indonesia tuh kaya banget tentang kopi. Amazing. But Saya when paling you- suka but when you talk about, Kawasi. when you talk about coffee, Australia is the best place for coffee, no? The maker, yes. Yes. The maker, Tapi yes. the origin of the coffee, mereka selalu ambil kalau nggak dari Indonesia, ambilnya dari Brazil atau dari Kenya atau Ya, dari. keren. Saya belajar kopi sampai saya suka kopi sampai saya kepengen belajar segitunya. Yes, aku bisa ketemu nih Gayung bersambut. Indonesia itu adalah negara nomor 3 penghasil kopi terbesar Exactly, dunia. ya. Dari Dan- Sumatera sampai Papua itu ada semua ya kan? Paling suka kopi dari mana? Hah? Paling suka kopi Kalau dari saya mana? Toraja karena rasanya agak sedikit Saya sweet, suka ada banget. caramelize Juga juga sama, seperti sama, itu. sama Toraja. Aduh, kita nanti ngobrol pokoknya setelah ini seru banget jadinya ya. Ya udah, tapi Apalagi obrolan pagi-pagi gini ya sambil ngopi, Yes, dengerin indeed. lagu Seriosa Opera. Oh, that's my morning. That's my Heaven. morning. bicara mengenai lagu Seriosa ini, kalau misalnya kamu melihat industri musik opera gitu ya, di Indonesia itu, so nanti kedepannya karirnya akan seperti apa? Ya, Memang marketnya ada gitu. Kita punya banyak, bukan banyak, kita punya beberapa komunitas musik klasik di Indonesia yang kecil, yang underground, tapi kualitasnya banyak yang bagus. Banyak orang-orang yang lulusan Eropa atau Amerika yang udah pulang ke Indonesia dan bikin kayak gedung konser kecil, bikin sekolah kecil gitu, tapi memang belum pernah ada yang terekspos. Jadi kalau menurut saya memang pasar lagu opera di Indonesia ini belum bisa dimasukin ke pasar umum. Tapi sudah ada banyak beberapa orang yang memang mencintai lagu-lagu opera dan klasikal begini. Itu dia kenapa makanya saya berpikir untuk pengen juga sih yang nge-pop gitu, karena
pop song iya, is kamu also kan so kerja good. sama dengan Iya. Badai Krispati. Iya, iya. Mau Kok tau banyak kolaborasi ya? luar biasa. Hati-hati Marisa itu udah stalking kamu dari beberapa hari yang lalu. Wow, how loh. can you not? Kok He's saya an jadi- amazing person. Saya jadi seneng. Di situ kadang saya merasa senang. Cerita sedikit dong tentang ini, apa kolaborasi dengan Badai Krispati. Iya, jadi pas baru balik sempat mikir pengen nyanyiin lagu pop. Sebenarnya saya waktu itu berpikir ada 3 nama yang saya kepengen sekali bekerja sama untuk komposer Melly Guslow, Yes. Baby Romeo sama Badai Badai. Krispati. Tapi 2 orang itu saya belum ketemu. Kebetulan gak tau out of nowhere ada temen yang kenal sama Badai dan saya panggilnya Bang Badai, dan si Bang Badai ini bilang, oh ya gue juga pengen dong kenalan sama si Julius. Akhirnya kita ngobrol, akhirnya kita bikin satu lagu bareng, lagunya bagus banget, saya suka banget. Pertama kali denger tuh langsung kena gitu. Ya Jadi kamu galau-galau sampai- gitu, galau-galau sampai nangis gitu. ya? Iya, iya, kemarin kita bikin string section rekaman. Saya bilang ke dia saya mau pakai orkestra tetap karena unsur keklasikannya saya nggak mau hilang gitu. Iya. Jadi nggak sabar kita kepengen mendengar nih proyeknya Saya juga bersama nggak dengan sabar. Badai. Tapi nanti kalau pengen kenal sama Teh Meli itu kebetulan tetangga saya di Oh ya? Bintaro. Main-main ke Ayo, Bintaro ya sambil mau. ngopi kita nanti di sana. Mantap. Baik. Alright, nanti kita akan kembali menikmati penampilan dari Julius, tapi sebelumnya ada informasi menarik seputar pernikahan putra Presiden Jokowi setelah jeda di Indonesia Morning Show. She